Rating pemain AC Milan versus Verona. I Rossoneri berhasil kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan tipis 1-0 atas Hellas Verona dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu malam ini. Namun, penampilan Rossoneri kali ini dapat dianggap sebagai penampilan yang kurang meyakinkan. Berikut adalah rating pemain dalam pertandingan tersebut. Starting 11 AC Milan. Sportiello mendapat rating 6. Penampilan solid dari kiper Milan ini. Dia melakukan penyelamatan refleks yang sangat baik di babak pertama dan mendistribusikan bola dengan baik. Tampil tenang sepanjang pertandingan. Malik Thiaw mendapat rating 6. Pemain internasional Jerman ini melakukan tugasnya dengan baik dan memenangkan beberapa duel. Namun dia tidak terlalu banyak diuji oleh penyerang Verona. Simon Kjær mendapat rating 5,5. Simon Kjær mengalami beberapa ketidakakuratan dalam posisi, meskipun tidak berdampak buruk pada Milan. Fikayo Tomori mendapat rating 6. Bek asal Inggris ini tampil baik dan mengawal pertahanan Milan dengan baik. Penyerang Verona tidak mampu menciptakan ancaman yang serius. Yunus Musa mendapat rating 6. Musa memiliki beberapa momen meragukan, tetapi dia berani membawa bola dan berlari dengan nyaman. Dia juga hampir mencetak gol. Radek Krunic mendapat rating 6. Krunic melakukan distribusi bola dengan baik, tetapi sayang mengalami cedera menjelang akhir pertandingan. Tijani Reinders mendapat rating 5,5. Penampilan fisik Reinders tidak terlalu cocok dalam pertandingan ini. Alessandro Florenzi mendapat rating 6. Florenzi tampil baik di babak pertama dan memiliki peran yang baik dalam kombinasi serangan. Namun penampilannya menurun di babak kedua. Christian Pulisic mendapat rating 5,5. Pulisic kesulitan untuk menciptakan dampak signifikan dalam pertandingan ini. Oliver Giroud mendapat rating 5,5. Giroud juga kesulitan dan menyia-nyiakan beberapa peluang. Rafael Leao mendapat rating 6. Leao menjadi pembeda dengan menciptakan gol satu-satunya dalam pertandingan ini. Adapun rating pemain pengganti, Ruben Loftus-Cheek mendapat rating 6. Loftus-Cheek tampil cemerlang setelah masuk sebagai pengganti dan mengganggu pertahanan Verona. Luka Jovic mendapat rating 5,5. Jovic tidak memberikan dampak besar pada permainan setelah masuk sebagai pemain pengganti. Pobega mendapat rating 5,5. Pobega melakukan beberapa kesalahan dalam passingnya. Bartesaghi penampilannya terlalu singkat untuk mendapatkan penilaian. Noah Okafor juga hanya bermain sebentar dan tidak menciptakan dampak yang signifikan. Meskipun penampilan AC Milan mungkin tidak begitu meyakinkan, mereka berhasil meraih 3 poin penting. Kemenangan ini membuat Milan naik ke posisi kedua dalam klasemen, sementara Verona tetap berada di posisi ke-9 klasemen Serie A Liga Italia. Putus tren minor di Liga Italia. Pasien BPJS AC Milan malah bertambah. Sukses AC Milan memutus tren minor pada pekan kelima Liga Italia kala menjamu Hellas Verona membutuhkan tumbal. Satu lagi pasien BPJS alias pemain yang terkena cedera milik AC Milan bertambah saat skuad asuhan Stefano Pioli membungkam Hellas Verona dengan skor 0-1 Sabtu 23 September malam waktu Indonesia Barat. Berlangsung di Stadion San Siro, AC Milan memastikan 3 poin kandang melalui lesakan tunggal Rafael Leao pada menit ke-8. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri rapor buruk tim berjuluk Rossoneri. Tepatnya pada 2 laga sebelum ini, AC Milan tak pernah memetik kemenangan. Rafael Leao dan kolega dilumat Inter Milan 5-1 pada Derby della Madonnina dan ditahan imbang 0-0 melawan Newcastle United pada partai perdana Liga Champions tengah pekan lalu. Hanya saja kemenangan di depan publik sendiri saat menjamu Verona ada harga mahal yang harus dibayar. Stefano Pioli selaku pelatih kepala AC Milan harus kehilangan pemain yang menjadi anak kesayangannya, Radek Krunic.
Pemain asal Bosnia ini sejatinya tampil sebagai starter. Hanya saja pada menit ke-65, Rade Krunic harus ditarik keluar akibat cedera. Dia digantikan oleh Ruben Loftus-Cheek. Cedera yang menimpa Krunic menambah jumlah pemain Rossoneri yang menjalani perawatan. Sebelum Krunic, ada Theo Hernandez dan Mike Mignolet lebih dulu mengalami cedera. Stefano Pioli kemudian mengonfirmasi pasca pertandingan perihal cedera Krunic. Sayangnya, menurut saya dia mengalami masalah otot. Dia merasakan sesuatu di fleksornya, jadi pasti ada sesuatu di sana. Buka Pioli seperti yang dikutip dari laman Sampre Milan. Saya tidak tahu sejauh mana dan saya pikir akan sulit melihatnya di pertandingan berikutnya. Tapi kami memiliki karakteristik dan pemain lain yang tersedia. Kehilangan Krunic jelas menjadi pukulan berarti bagi AC Milan. Pasalnya, pemain yang dikenal dengan sebutan Lord ini memiliki kemampuan yang bisa dimainkan di beberapa posisi. Bahkan nyaris semua posisi permainan di sepak bola sudah dia emban, kecuali kiper. Hal ini yang kemudian membuat sang gelandang begitu diandalkan oleh AC Milan era kepelatihan Stefano Pioli. Saat ini jika Krunic absen dalam beberapa pertandingan, kami memiliki dua pemain yang bisa memainkan peran tersebut, Yacine Adli dan Tijani Reinders. Kami akan bermain setiap 3 hari, semua orang akan bermain, sambung Allenatore yang pernah membesut Fiorentina. Total di awal musim ini AC Milan sudah kehilangan 7 pemain akibat cedera. Ketujuh pemain ini meliputi Theo Hernandez, Davide Calabria, Ismael Bennacer, Pierre Kalulu, Mattia Caldara, Mike Mignolet, dan terbaru Rade Krunic. Kini Rossoneri menduduki posisi 2 klasemen Liga Italia. Kakak Inter Milan ini mengemas 12 poin, sama halnya dengan Nerazzurri yang duduk di posisi puncak klasemen Serie A sementara.